Bambang Wijayanto, tim dari 01, menjadi bulan-bulanan netizen, menjadi bulan-bulanan masyarakat karena pernyataan-pernyataannya yang banyak menyakitkan kita. Dari mulai mengatakan bahwa pemilih 02 adalah orang-orang miskin, sampai dia meminta untuk Jokowi itu dipanggil di sidang Mahkamah Konstitusi. Setelah kehadiran 4 menteri kemarin tidak membuat puas kubu 01. Ini gila-gilaan. Masyarakat menunjukkan powernya untuk mensekakmat dia. Ini loh, salah satu pembatalan secara sempurna setiap narasi-narasi mereka dibatalkan langsung oleh fakta. Masyarakat langsung bersuara, ya. Keren gak teori Refli Harun? Keren gak teori Bambang Wijayanto? Kita anggap keren. Nah, sekeren apapun teori-teori mereka itu ya, imajinasi buruk mereka itu ya, tapi bila dihadapkan dengan fakta, maka teori itu luluh lantah tak berdaya. Faktanya seperti apa kita akan cek. Dalam permohonan kami Pak Jokowi sering disebut, sehingga kemudian kalau beliau bisa datang. Selain Pak Jokowi yang disebut, Pak, bansos juga sering disebut-sebut, Pak. Nah, kalau kami dianggap penerima bansos, Pak, kami siap datang semuanya, Pak. Siap datang, gimana Lur? Semuanya siap, ready? Siap. OTW 96 juta penerima bansos. Aduh, dagelan. Bawa saksi ke KPU dan ke MK nyatanya tidak berguna, tidak bisa membuktikan kecurangan yang mereka teriakkan. Betul. Dilanjutkan lagi meminta menteri-menteri kabinet Presiden Joko Widodo untuk hadir di MK, berharap mereka terbantu, malah semakin terhina. Sekarang mau meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir di MK yang notabene adalah kepala negara. Mustahil itu kawan. Sekalian aja undang penyanyi dangdut Happy Asmara nyanyiin lagu rungkat. Utang semakin meningkat, jabatan pun tidak dapat. Inilah yang disebut lebih besar ambisi daripada kemampuan. Betul. Ya. Jangan wariskan sifat pecundang Anda kepada anak dan generasi-generasi muda di bangsa ini. Utang bisa dibayar, rekam jejak tidak akan terlupakan. Salam akal waras. Ngundang saksi-saksi yang banyakan nggak taunya udah. Ngundang saksi ahli yang banyakan asumsinya juga udah. Minta ngundang para menteri, udah diturutin, 4 menteri datang. Kemarin lagi minta ngundang presiden. Tepuk jidat. Kenapa nggak sekalian aja minta undang tuh Presiden Amerika si Joe Biden, minta undang presidennya China si Jinping, minta undang tuh rajanya Inggris King Charles, undang aja semua sampai malaikat semua, malaikat Jibril, malaikat apa ya, kompletin lengkapin, ada aja lagi kasus begini, undang-undang semua, nggak punya bukti, ya nggak usah tuding-tuding. Fitnah lo jatuhnya. Aduh, udah mah kalah aja. Token listrik banget dari kemarin ribut. Tit. Makin dikit makin bunyi. Harusnya kan gitu ya, kayak masyarakat yang dipimpin oleh kepala negara itu tuh tahu presiden tuh harusnya kita perlakukan seperti apa. Even lu nggak suka sama presiden, sangat tidak pantas kalau lu harus mencaci maki dan menghina presiden. Lu boleh membela Anies, membela Ganjar, lu cintai setengah hidup itu, tapi percaya deh omongan gue, Ganjar dan Anies itu tidak lebih baik dari Pak Jokowi. Otak lu taruh mana ketika lu menghina, mencaci maki presiden? Apalagi kemarin muncul di FYP gue tentang si Syarifah. Dasar presiden setan, gebener setan. Ini presiden bajingan rakus. Anak SMP gitu ya, yang bilangnya kata dia bilang mengkritik Pak Jokowi dan pemerintahan gitu. Kayaknya tetangganya atau siapapun itu ya harus kasih tahu ini anak gitu ya, harus tahu atau kasih tempe membedakan aja. Apa bedanya mengkritik sama menghina. Nanti giliran tangkap polisi nangis-nangis,
bilangnya hak demokrasi dicabut, hak berpendapat dicabut, segala macam nggak ada. Tapi cara lo, Syarifah, ya itu salah. Itu bukan mengkritik, tapi menghina presiden. Gue nggak tahu nih anak udah tangkap apa belum. Cuman beritanya di TikTok tuh ada katanya ditangkap, ada yang katanya diapain gitu. Gue nggak tahu, soalnya gue nggak nyari TikToknya, nggak ada. Itu anak kalau adik gue ya, gue datangin kamarnya, gue jambak rambutnya tuh, gue tabok tuh mulutnya. Lu tuh boleh berpendapat gitu. Kayaknya dia keseringan nonton TikTok deh gitu. Keseringan nonton TikTok kayak mahasiswa yang bikin poster ngata-ngatain presiden, ngata-ngatain pemerintah. Dia tuh mencontoh itu gitu. Ini makanya yang buat gue kayak harus mahasiswa yang demo-demo itu ya, yang pakai kata-kata poster-poster yang menghina presiden gitu, harus dipertanyakan gitu adab mereka sebagai mahasiswa. Jadi contoh untuk anak-anak kecil buat kurang ajar. Iya, betul. Jadi yang harusnya presiden ini kita hormati, cuman gara-gara kalian berbeda pilihan, kalian gak suka dengan Pak Jokowi gitu, kalian hina-hina. Jadi contoh untuk anak-anak kecil jadi kayak gitu. Dan gue sering banget dibilang sama anak abah, katanya gue anak kecil. Ya walaupun muka gue begini, tapi gue gak anak kecil, anjay. Iya lu paling tua udah. Oke. Tajam gak kritikan masyarakat? Itu kalau di dalam persidangan saksi fakta. Saksi fakta itu tidak bisa dibantah oleh teori. Nggak bisa. Jelas saksi fakta. Itu yang ngomong bukan robot, bos. Yang ngomong itu adalah masyarakat Indonesia. Jelas. Kira-kira mereka mengafirmasi ucapan Bambang Wijayanto atau tidak? Enggak kan? Dibatalkan kan ucapan Bambang Wijayanto oleh masyarakat. Mereka juga kan menghadirkan saksi fakta. Sayang, saksi fakta yang dihadirkan oleh mereka itu dagelan. Kalau ini yang ngomong, ya, ini jelas bukan dagelan. Real itu. Cuma ngomongnya aja di TikTok. Cuma ngomongnya aja di media sosial. Tapi real. Dia manusia. Membantah teori dari Bambang Wijayanto. Membatalkan tuduhan dari 01 dan 03. Dan sekaligus membatalkan klaiman bahwa Pak Jokowi adalah musuh masyarakat. Dibatalkan itu. Itu dibatalkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi jangan coba-coba membodoh-bodohi masyarakat dengan narasi-narasi sampah. Sekali lagi saya katakan, jangan coba membodoh-bodohi masyarakat dengan narasi-narasi sampah. Karena bakal dianggap sampah. Narasi brilian akan dianggap narasi brilian. Narasi sampah akan dianggap narasi sampah. Narasi sampah itu yang bilang ngomong tanpa disandarkan dengan fakta. Yang bilang ngomong itu disandarkan pada emosi, disandarkan pada kekecewaan, disandarkan pada kemarahan, disandarkan pada akhirnya ketololan. Satu kali lagi, yang ngomong-ngomong itu penting untuk kemudian kita sebarkan. Karena ini adalah saksi fakta. Nggak bisa dibantah oleh teori apapun. Jelas. Dia membatalkan ucapan-ucapan dari tim hukum 01 dan 03. Mengenai banyak hal. Mengenai bansos. Dan mengenai Pak Jokowi. Ya. Jelas nggak? Bantu sebarkan ini. Bantu sebarkan agar mereka sadar ya bahwa ucapan-ucapan itu yang selalu mereka keluarkan adalah bagian dari sampah-sampah yang dienyahkan oleh masyarakat. Nggak guna, nggak laku. Gelar apa kau? Gelar profesor? Gelar doktor? Gelar apa? Bila ucapannya sampah, tetap aja sampah. Masyarakat tidak punya gelar. Bila mengungkapkan fakta, ya wis, brilian itu namanya. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Hati-hati ya. Ada titik di mana masyarakat akan menunjukkan powernya. Itu baru sedikit yang saya tunjukkan. Oh, masih banyak, ratusan ribuan publik itu yang mengutuk ucapan mereka, mengutuk perilaku mereka, mengutuk tuduhan mereka, mengutuk ambisi mereka. Ada puluhan ribu bahkan juta. Ya, yang speak up. Yang speak up loh. Kita belum ngomong yang diam. Yang speak up seperti saya kan speak up. Ngomong saya. Dan ucapan saya diafirmasi oleh ribuan orang. Ditonton oleh ribuan orang, disukai oleh ribuan orang, diafirmasi oleh ribuan orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terimalah hukuman dari masyarakat kepada Anda Bang dan yang lain-lainnya. Siap-siap saja bila masih ngotot. Apalagi malah menjadikan masyarakat sebagai objek tuduhan, sebagai objek dibodoh-bodohkan dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Suara masyarakatlah suara Tuhan. Suara Tuhan mematikan. Jangan main-main dengan suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.